akan atur. Kita akan segera bergabung dengan reporter DPD Pari yang akan melaporkan langsung situasi operasi Cipta Kondusif di Cibarusah, Bekasi, Jawa Barat. Temen banget sih, Mas. Setelah setahun baru Iya, kali ini dia mengantarkan. Selamat ya Cipa ya. Selamat Selamat ya, ya, Mbak. Bayar berapa ke produser? Aku seneng banget nih. Ya Indra Bekti, Mbak Sarah juga Asifa Latif. Seru banget ya ngobrolnya di studio. Iya dong, makanya Iya kamu dong. sini gabung kali-kali ya. Iya, kali ini saya sedang bersama dengan aparat kepolisian dari Polsek Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang sedang menggelar operasi Cipta Kondisi dan baru saja dimulai karena memang operasi Cipta Kondusif yang biasa dilakukan oleh jajaran dari Polsek Cibarusah tepat dimulai pukul 1 dini hari dan baru saja dimulai dan sudah ditemukan pemirsa ini ada seorang pengendara motor yang kedapatan membawa celurit, bisa ditunjukkan itu tadi ya. Dan ini tadi dia datangnya dari arah Serang sana ya Pak ya. Ada Pak Kanit Reskrim. Bisa ditanyakan apa tadi yang menjadi motif dia membawa senjata tajam ini Pak? Setelah kita lakukan pemeriksaan, dia masih mengakui memiliki sendiri. Iya, saya Ya. dengan Dengan maksud apa membawa itu? buat melindungi diri saya sendiri, Pak. Takut Melindungi ada sendiri. sesuatu di jalan. Punya KTP? KTP lagi bikin di Manur. Tinggal di mana? Tinggal di Manur, Kampung Cibucil, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Warga sini juga berarti ya. Warga di sini. Surat-surat kendaraan bagaimana Surat-surat kendaraannya STNK ada. Pak? STNK ada. Namanya apa? Topan Mulyana. Topan Mulyana. Topan Mulyana mengaku ini masih motor kredit, jadi BPKB belum ada, hanya STNK. Oke. Atas nama Kakak Ipar. Kakak ipar saya, Oke. Oke, Terus baik. kamu kerja di mana? PT Glory Offset Press. Sip apa sekarang? Sip 2. Jadi kamu Sekarang termotivasi ini jadi untuk menjaga diri tadi alasannya ya. termotivasi membawa Tidak alat dibenarkan tajam juga alasan untuk seperti itu. Ya. Jadi sekarang langsung diproses tentunya ya Pak ya. Mungkin perlu kita pendalaman lagi, Iya, penyidikan lanjut ya. oke, Penyidikan baik. lanjut. Terima kasih Pak Kanit atas penjelasannya dan malam hari ini pemirsa operasi Cipta Kondusif ini digelar bukan hanya anggota dari Polsek Cibarusah tetapi juga dibantu dengan anggota dari Polsek Sarangbaru dan juga ada teman-teman dari Koramil Cibarusah dan juga dari Mitra Pokdar Kamtipmas. Dan bersama dengan saya malam hari ini langsung saja kita akan bertanya lebih lanjut mengenai operasi Cipta Kondusif. Ada Kapolsek Cibarusah, AKP Iya. Suryat. Nah, Pak, malam hari ini apa yang menjadi sasaran nih? Karena kan kita ini berada di jalur hidup di wilayah jalur utama ya di wilayah hukum Polsek Cibarusah dan baru saja dimulai sudah ditemukan senjata tajam. Kemudian apa ada hasilnya lagi dan apa yang menjadi sasaran sih di operasi Cipta Kondusif kali ini? Betul, untuk Cipta Kondusif ini sasarannya yang pertama handap, sajam, dan alhamdulillah sudah kita ketemukan satu tersangka yang membawa senjata tajam dan ini langsung diamankan oleh unit reskrim. Selain senjata tajam tadi apakah sudah ada laporan lain pengendara yang melanggar lalu lintas kemudian miras atau kejahatan lain? Ada? Sementara belum kita dapat, jadi yang kita lakukan pemeriksaan ini sementara masih lengkap surat-suratnya dan untuk miras juga belum kita ketemukan. Yang baru ketemukan baru untuk senjata tajam aja. Nah ini kan kita Pak persis pemirsa di dekat perumahan ya Pak ya, perumahan Mutiara Bekasi Jaya. Nah apa yang menjadi kejahatan yang berpotensi terjadi di wilayah sini Pak? Jadi kejahatan yang dilakukan oleh Polsek Cibarusah, ini kita ada kotak patroli beranting. Ini yang dilakukan oleh anggota Polsek Cibarusah mendatangin kotak tersebut, kemudian mengisi buku mutasi sehingga betul-betul yang bersangkutan hadir di lokasi itu. Kotak patroli beranting? Ya, Nah, kotak patroli beranting. itu teknisnya seperti apa sih Pak? Apakah memang setiap malam, kemudian ada berapa personil yang dikerahkan dalam patroli itu tuh bagaimana Pak? Jadi kegiatan itu dilakukan pada saat-saat jam-jam rawan, sore bisa, pagi bisa. Yang penting jam-jam rawan anggota ini sudah mengetahui, mungkin jam rawan jam 3 kedatangan. Jadi yang datang itu 2 personil, kemudian mengecek buku mutasi, di situ mengisi kehadiran, kemudian situasi. Dan untuk wilayah Cibarusah ini ada 4 yang kita pasang kotak patroli beranting. Yang pertama di Perum Mutiara, kemudian yang kedua di pom bensin, yang ketiga di Cibarusah Jaya, yang keempat di wilayah Bojongmangu. Kurang lebih hampir 10 kilo dari lokasi yang kita sekarang ini. Nah berarti ini salah satu titiknya ya? Betul. Titik kotak patroli beranting. Nah dari 4 wilayah yang disebutkan Bapak tadi itu rawan apa sih biasanya tuh? Biasanya rawan curanmor, pencurian kendaraan bermotor. Curanmor ya termasuk yang masih cukup tinggi dan Yang masih ada, belum yang masih ada. berhasil diberantas ya Pak.
Nah, ini kita lihat, kita sambil jalan ya Pak ya. Ini ada didampingi oleh rekan-rekan dari para kanit, siap. Oke, kita kesini yuk Pak, kita ikut pemeriksaan. Tadi kan yang menjadi sasaran R2, R4, kemudian juga minibus dan mobil box ya Pak ya. Tapi saya lihat juga banyak mobil truk yang lewat, tidak perlu diberhentikan. Nah, kurasa tidak, karena yang bersangkutan ini membawa batu gunung, material. Jadi kemungkinan kecil membawa barang-barang yang berbahaya. Ya, baik. Ini hanya batu, koral, dan batu gunung. Ya, baik. Kita lihat di sini sedang diperiksa ini mobilnya. Ya, ini kendaraan dilakukan pemeriksaan oleh anggota. Di belakang ya? Di belakang ya. Bagaimana Pak? Nah, Coba dibuka-buka. apa Pak? Uang. Oh, uang. Nggak apa-apa dibuka. Ini nggak ada yang ngawal, ada yang ngawal? Ada Pak. Dari anggota? Dari security Pak. Oh. Mau Ini dibawa dari kemana itu Pak? mau bawa kemana nih? Mau ke Cibarusa Pak. Barusa. Oh, BRI. Oh ya. Baik. Tapi ada yang ngawal ya? Ada. Oh ya, ya. Ya, lanjut. Lanjut, terima kasih. Selamat jalan. Hati-hati ya. Yang ngawal mana? Ada Pak. Di depan. Oh ya, ya, ada hati-hati. Oke Pak Kapolsek, kita lanjut lagi soal kotak patroli beranting tadi ya. Sejauh ini apakah memang itu sudah berapa lama itu program dijalankan? Semenjak beliau Pak Kapolda ini memerintahkan pada seluruh jajaran untuk memasang kotak beranting, patroli beranting ini dikandung maksud supaya untuk menekan segala bentuk kejahatan. Dengan kehadiran kita di lokasi itu menutup kemungkinan para pelaku kejahatan akan hadir ke wilayah tersebut. Jadi sejauh ini apakah memang efektif, terbukti berhasil menurunkan angka kejahatan sesuai dengan tujuannya atau bagaimana? Betul, kotak patroli beranting ini betul-betul menurunkan angka kejahatan. Jadi alhamdulillah selama kita pasang kotak patroli beranting, ini kejahatan menurun drastis, kurang lebih hampir 60%. 60% kejahatan berhasil ditumpas dengan program kotak patroli beranting begitu ya Pak ya? Berarti sangat-sangat efektif begitu. Nah, selain curanmor, apalagi sih yang difokuskan untuk dibasmi di wilayah Cibarusa? Selain curanmor, kemudian juga mungkin kalau ada miras juga kita lakukan upaya penyitaan barang bukti, karena miras ini kan merupakan titik awal terjadinya kejahatan. Apabila yang bersangkutan mengkonsumsi miras, tidak menutup kemungkinan dia akan melakukan kejahatan. Ini sebenarnya kan kita yang diperiksa adalah kendaraan-kendaraan dari arah Serang masuk ke wilayah Cibarusa ya Pak ya. Lebih ramai arah dari Serang menuju ke Cibarusa. Betul. Nah, memang ini kan sebenarnya jam segini juga nggak terlalu ramai pemirsa. Tapi yang ramai ini saya lihat banyak warga lokal atau penonton-penonton sebelah sana tuh yang ikutan menonton acara ini Pak. Nah, ada yang ingin disampaikan himbauan ini kan karena ini banyak warga juga kebetulan yang di sini. Kira-kira yang melintas di wilayah Cibarusa, warga Cibarusa sendiri Pak Kapolsek. Kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Cibarusa, apabila sudah larut malam, yang pertama harus kembali ke rumah, karena di sisi lain tidak menutup kemungkinan ada pelaku kejahatan yang masuk ke Cibarusa melakukan kejahatan. Dan yang kedua, untuk wilayah Cibarusa ini kemungkinan besar juga ada juga pelaku kejahatan, dan saya mohon kepada para pengendara motor bila berjalan selalu beriringan. Jangan segan juga untuk melaporkan ke kepolisian setempat terdekat jika melihat ada sesuatu yang mencurigakan ya Pak Kapolsek ya. Nah, kita lihat lagi sebelah sini sebelum kita akhiri laporan Cipta Kondusif dari Polsek Cibarusa. Di sini ada hasil lagi nggak kira-kira tadi? Sementara lengkap semua. Aman, berarti hanya ditemukan tadi satu pelanggar saja, ya. itu. Nah, baik, ini masih akan terus berlanjut atau disudahi sampai sini? Masih berlanjut. Masih berlanjut. Ya. Baik, terima kasih Pak Kapolsek dan Bapak Kanit semua atas waktunya di Selamat Indonesia. Dan demikian teman-teman laporan dari Cibarusa, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saya kembali lagi ke studio bersama Indra Bekti, Maria Selena, dan Asy Palati. Terima kasih Deba. Wah, heboh banget terima kasih Deba. Itu lihat pengawalnya banyak Polisinya, banget. waduh. Wah, Deba dikawal. Salam buat yang Pak Kumis. Yang paling pojok ya. Pak Kumis dapat salam. Nah, ini ya Pak Kumis. Dadah Pak ke studio Pak. Bapak dadah. Boleh dadah ke studio. Jempolnya, boleh jempolnya, jempolnya. Oke. Selamat bertugas, semangat bertugas. Siap. Oke. Iya, baik. Terima kasih Deba.